بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya subuh kali ini kita akan bersama-sama mentadaburi surat yang ke-13. Namanya Surat Ar-Ra'd. Ayatnya ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang persyaratan agar kita bisa masuk ke surga sekeluarga. Jadi ini adalah cita-cita besar yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Bagaimana agar kita masuk surga, tapi masuk surganya jangan sendirian, Pak. Tapi juga pasangan hidup kita, juga anak-anak kita, dan kedua orang tua kita. Namun untuk bisa masuk surga secara kolektif, itu ternyata Al-Quranul Karim meletakkan persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan. Persyaratan-persyaratan itu Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudhuna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Bagaimana ikhtiar kita agar kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita? Ternyata persyaratan yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang alladzina yufuna bi ahdillah.
orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Ini yang menjadi pertanyaan kita, selama ini kita pernah merasakan kita berjanji kepada Allah atau tidak, Pak? Khawatir kita setiap hari berjanji kepada Allah, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah janji. Dalam salat-salat kita selalu membaca redaksi dalam suratul Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita kepada Allah. Iyyaka na'bud. Ini kalau ditinjau dari sisi ilmu balaghah, ilmu sastra, iyyaka na'bud itu redaksi yang dalam bahasa Arab itu tidak terlalu banyak dipakai. Karena apa? Iyyaka di situ adalah sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek, baru setelah itu Allah katakan na'budu, itu adalah fa'il, subjek dan predikat. Itu tidak terlalu lazim, Pak. Yang banyak adalah subjek, predikat, objek, atau predikat, subjek, objek, itu dalam bahasa Arab. Tapi ini objeknya didahulukan. Itu memberikan isyarat yufidut takhsis, ada pengkhususan. Artinya apa? Seorang mukmin dia tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan inilah sebenarnya misi besar yang diusung oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menjadi hamba manusia, kita tidak boleh menjadi hamba harta, sehingga misi yang diemban oleh Rasulullah SAW adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan manusia dari belenggu menyembah kepada manusia menuju menyembah kepada Tuhannya manusia. Hidup ini kalau kita menjadi hamba Allah luar biasa, Pak. Tapi silahkan lihat, kok kita menjadi hamba selain Allah, hidup kita pasti tidak akan pernah bahagia, hidup kita tidak akan pernah nyaman, karena kita berada dalam belenggu selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba harta. Silahkan lihat orang-orang yang mereka hidupnya menghambakan bukan kepada Allah, tapi menghambakan kepada hartanya. Selalu yang dipikir adalah harta terus. Mau tidur yang dilakukan apa, Pak? Ngitung duitnya, Pak. Bangun tidur, ngitung lagi duitnya. Jangan-jangan ada yang ambil. Kalau tidak dari kalangan manusia, juga dari kalangan jin, Pak. Ada atau tidak? Uang diambil oleh jin, Pak. Ada juga, Pak. Ada seorang jamaah kira-kira sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu telepon saya. Saat saya itu harus bayar pembangunan gedung TK karena beliau ketua yayasan. Tapi saya kaget ketika uang yang saya simpan di almari itu 5 juta, itu ternyata ada 3. Jadi uangnya itu saya bagi jadi 10, masing-masing itu 500 kan jadi akhirnya 5 juta. Itu ada 3 yang masing-masing itu hilang 50.000, Pak. Tapi uang yang sudah di staples itu, staplesnya rapi, tapi kok ada 3 yang hilang. Kata beliau, sebenarnya saya nggak pengen telepon Ustaz, tapi ini kejadian bukan pertama kali, tapi sudah 3 tahun. Jadi ternyata ada kalangan makhluk lain yang mengambilnya, yaitu dari kalangan jin, Pak. Dan itu jangan kemudian kalau yang seperti itu kita langsung menuduh, oh itu pasti tetangga kita, itu yang dia hidupnya biasa saja kemudian menjadi kaya raya. Tidak, Pak. Tidak selalu seperti itu. Memang ada makhluk Allah yang memang ingin menghadirkan situasi keruh dalam rumah tangga kita, termasuk dari kalangan jin. Untuk menciptakan clash antar suami istri, antar orang tua dengan anak, antara pemilik rumah dengan pembantunya, agar mereka tidak rukun, tidak damai. Itu ada kalangan jin juga, Pak. Sehingga waktu itu karena memang saya urusan seperti ini, saya tidak terlalu care gitu ya. Karena memang banyak yang harus kita fokuskan, sehingga saya telepon teman saya, tolong
ini dibantu. Kemudian beliau mau dan kemudian saya ajak ke rumahnya, kemudian tempatnya itu diruqyah, Pak. Dengan ruqyah syar'iyyah. Karena kenapa dengan pendekatan ruqyah syar'iyyah? Ada juga yang mereka menghilangkan jin tapi dengan bantuan jin, Pak. Dan itu beliau mengatakan sebenarnya kami juga pernah. Tapi ustadznya itu minta syarat agar jinnya hilang dari kamar itu dengan menyembelih kambing dengan warna hitam. Nah, ini ciri-ciri apa, Pak? Isti'anah bil jin. Dan beliau cerita ketika itu di ruqyah, jadi ustadznya bilang, Pak Haji tolong keluar dari ruang ini biar saya sendiri di kamarnya. Karena memang kemudian di situ ada kamar dan sekaligus di dalamnya ada kamar mandi. Lampu minta dimatiin semuanya. Beliau di dalam kayak membaca bacaan-bacaan tertentu, lalu ada suara duer. Dan beliau katakan setelah selesai, itu beliau mengatakan, Pak Haji itu tadi jinnya kabur itu. Tadi suaranya kencang, duer. Nah ternyata setelah selesai semuanya, itu yang punya rumah mengecek kondisi kamar mandinya, ternyata ada tali yang digunakan untuk mengikat di gagang pintu itu yang dia lupa mengambil, ternyata itu adalah tarikan apa? Tali tadi gitu kan. Jadi ternyata dibohongi, Pak. Alhamdulillah setelah itu diruqyah dengan ruqyah syariah, setelah itu dengan izin Allah Ta'ala tidak lagi ada uang yang hilang. Sebenarnya kalau kemudian uang kita itu aman, ketika menaruh uang itu pastikan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Kita manja basmalah. Karena pada prinsipnya apa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pernah uangnya hilang, Bapak? Nah, itu sebagai bentuk preventif kita dengan cara seperti itu. Alladzina yufuna bi ahdillah. Jadi pastikan kita selalu ingat janji kita kepada Allah, iyyaka na'bud. Kita menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba selain Allah. Wala yanqudhunal mitsaq, dan orang-orang yang tidak membatalkan janji itu, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq wa laysu kal munafiqin alladzina idza ahada ahaduhum qadar. Jadi mereka tidak seperti orang-orang munafik, orang-orang yang tatkala salah seorang itu dia berjanji, ia mengingkari janjinya. Mukmin tidak seperti itu. Ketika kita ingin masuk surga secara kolektif dengan keluarga kita, apa yang kita telah ucapkan dari janji-janji kita itu harus kita penuhi, Pak. Kalau orang munafik tidak. Dia ketika berjanji dia ingkari, wa idza khasama fajara, ketika ia khasama itu bertengkar, fajara dia curang. Itu orang munafik. Wa idza haddatsa kadzaba, ketika ia bicara ia dusta, wa idza tumina khan, ketika ia diberi amanah dia berkhianat. Dan orang munafik itu sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari orang yang statusnya kafir. Cuma masalahnya jemaah sekalian, orang-orang munafik ini kalau pada masa Rasul itu terdeteksi. Tapi pada masa sekarang orang-orang munafik atau disebut dengan kelompok hipokrit, itu kan kita tidak mendapatkan bocoran dari Rasulullah. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan pasukan Romawi. Yang kekuatan militer pasukan Romawi itu ada 40.000. Sementara kaum muslimin 30.000. Dan itu adalah pasukan terbesar yang pernah dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam sepanjang sejarah. Karena perang sebelumnya itu ada beberapa peperangan, seperti peristiwa Fathu Makkah, itu kaum muslimin yang ikut itu ada 10.000.
Setelah peristiwa Fathu Makkah ada perang Hunain, itu 12.000. Sebelum Fathu Makkah itu ada yang namanya perang yang disebut dengan Ahzab atau perang Khandaq. Itu pasukan kaum muslimin 3.000. Sebelumnya ada perang namanya Uhud. Itu kaum muslimin jumlahnya ada 1.000. Sebelumnya ada perang Badar, jumlah kaum muslimin ada 313. Tapi ini sepanjang sejarah Rasul mimpin perang jumlahnya 30.000. Dan harus bertolak menuju ke Tabuk. Tabuk itu kalau dari Madinah itu lebih dari 700 mil, Pak. Kalau 1 mil itu 1,6 kilo, itu berarti sekitar 1.200 kilometer. Berarti kalau dari Harapan Baru sampai di mana itu, Pak? Halo? Sini kalau Surabaya kayaknya belum ada 1.000, Pak, atau sudah ada, Pak, itu? Masya Allah, belum ada itu. Masuk ke sono lagi, Pak, itu. Masya Allah, sampai Bali, Pak. Dan waktu itu kan belum ada bus antar kota yang bisa mengangkut mereka. Mereka pakai kuda, mereka pakai onta, Pak. Masya Allah. Tapi ternyata yang ikut dalam perang Tabuk itu tidak hanya orang Islam, tapi ada penyusup, yaitu kelompok hipokrit, kelompok orang-orang munafik. Yang Rasul menginformasikan daftar orang-orang munafik kepada sahabat beliau namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ini orang-orang munafik yang harus kita waspadai, tapi ini yang tahu hanya kamu. Jangan kau informasikan kepada yang lain. Kemudian Hudzaifah ini disebut dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang rahasia Rasul. Tapi ketika beberapa sahabat tahu bocoran bahwa Hudzaifah ini termasuk orang yang diberi rahasia Rasul tentang daftar orang munafik, ternyata ada sahabat Rasul namanya Umar ibn Khattab, di mana beliau itu, Masya Allah, mengkhawatirkan dirinya apakah beliau termasuk orang munafik atau tidak. Kemudian beliau datang kepada Hudzaifah ibn Yaman, ya Hudzaifah, hal ana minal munafikin, apakah saya termasuk orang munafik? Jawaban dari Hudzaifah, lasta minal munafikin, kamu tidak termasuk orang munafik. Tapi pertanyaan sahabat Umar itu memberikan edukasi kepada kita bahwa orang sekelas Umar masih mawas diri, masih mewaspadai dirinya, khawatir kalau di dalam dirinya ada sifat nifak. Karena nifak ini sifat yang sangat berbahaya, Pak. Dan berbahayanya sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Orang munafik itu gayanya seperti kita, tapi hatinya tidak seperti kita. Syekh Buraikan itu punya kitab namanya Al-Madkhal fil Aqidah Al-Islamiyah. Itu beliau mengurai tentang asal kata nifak itu. Jadi nifak itu ia berasal dari kata nafakul yarbu, artinya ada lubang tikus, Pak. Jadi kenapa orang munafik itu diambil dari kata nafakul yarbu, lubang tikus, ternyata itu punya korelasi antara orang munafik dengan tikus, Pak. Ya Mas sekalian, tikus itu ketika ia masuk di satu lubang, itu jalan masuknya dengan jalan keluarnya sama atau beda, Pak? Pernah mengamati atau enggak pernah mengamati, Pak? Atau tikus dulu dengan tikus sekarang beda, Pak? Itu boleh katakan begini, jalan masuknya dengan jalan keluarnya itu beda. Artinya apa? Apa yang ia tampilkan dengan apa yang ia yakini itu beda. Sehingga dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Masyhur. Jadi mereka itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman. Tapi ketika mereka berpaling menuju ke kolega-kolega mereka, tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, inna ma'akum, kami sebenarnya bersama dengan kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un. Kami tadi ketika bersama dengan orang mukmin itu hanya mengolok-olok saja. Itu kelompok hipokrit. Dan kita harus minta perlindungan kepada Allah dari sifat ini. Nah, yang kedua, setelah persyaratan pertama kita harus konsisten dengan janji kita kepada Allah dan tidak melanggar janji itu, walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusala.
Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu melakukan silaturahim. Kekuatan silaturahim itu sangat dahsyat sekali, Pak. Silahkan lihat, tidaklah ada seseorang yang ia rajin silaturahim, melainkan Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya, Allah akan perpanjang umurnya, dan Allah juga akan lapangkan rizkinya. Itu kalau dalam teori marketing, orang bisnis itu kan network, ya kan? Jaringan, Pak. Tapi kita lihat Rasulullah SAW juga rajin silaturahim kepada para sahabat-sahabat beliau. Sebagaimana para sahabat juga punya kebiasaan untuk silaturahim. Kalau hadisnya kan banyak yang hafal lah itu. Man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Siapa orangnya yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah dan juga ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Dulu saya pernah cerita, tapi khawatir ada yang lupa. Di Jakarta ini ada orang yang Allah takdirkan usianya ketika meninggal 128 tahun, Pak. Istrinya 117 tahun. Kalau saya baru saja ketemu dengan orang yang usianya 105 tahun, yang ia masih segar, pendengarannya masih tajam, jalannya masih luar biasa kokoh. Itu kemarin waktu saya pulang kampung, itu saya sempat ngobrol dengan beliau dan saya tanya tentang rahasianya kenapa usia 105 tahun diajak komunikasi masih lancar. Kan biasanya kan banyak yang menggunakan alat bantu pendengaran, Pak. Ini 105 tahun masih seger. Beliau berkata kepada saya, di antara rahasianya adalah saya terbiasa melakukan sholat malam, Pak. Tapi sebelum sholat malam saya punya kebiasaan, waktu saya bangun itu selalu saya mandi terlebih dahulu. Mandi sebelum subuh itu bagus, Pak. Menyehatkan. Setelah itu habis sholat malam, siap-siap pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Dan hal lain yang perlu dihadirkan juga, itu tidak hasud. Yang menjadikan kita tidak tenang itu di dalam diri kita ada penyakit hasad. Tidak suka kalau orang lain maju. Oh subhanallah, kita akan selalu bahagia kalau ada orang-orang di sekitar kita itu maju, itu kita bahagia. Oh, Masya Allah. Kita akan benar-benar merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Hindari hasud. Hasud itu apa? Hasud itu menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ya kan? Dan kemudian nanti ada grade-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang juga selain dia hilang kemudian pindah ke kita. Tapi ada juga yang hanya menginginkan pokoknya orang lain gak dapat nikmat lah. Pokoknya nikmatnya itu hilang dari dia. Itu memang ada tipologinya. Tipologi hasud itu macam-macam. Oh itu hidup kita nikmat, Pak. Maka hasud itu kan selalu kita diminta oleh Allah untuk berlindung dari sifat hasad. Dan tidak hanya sifatnya, orangnya kita harus hati-hati. Ini ayatnya sangat masyhur, ada dalam surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasud ketika ia hasud. Jadi orang hasud itu ketika dia tidak hasud sih tidak berbahaya, tapi ketika hasud, wah itu segala cara akan dia pakai. Lantas kalau kita punya keinginan seperti apa yang Allah berikan kepada orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Ada term yang disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu kita ingin mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, tapi kita tidak menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita, tapi yang kita inginkan dia dapat nikmat, kita juga dapat nikmat. Nah itu yang namanya ghibthah, itu boleh, Pak. Itu. Masya Allah.
Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, itulah kekuatan alladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusal, kekuatan silaturahim. Nah, yang usianya 128 itu Masya Allah, itu beliau sempat ditanya oleh seorang ustadz apa rahasianya, itu ada di YouTube itu. Jadi ini tidak mengarang-arang karena memang referensinya jelas. Referensi yang disampaikan oleh seorang ustadz yang ia memang ustadznya, dan kemudian beliau menjelaskan. Jadi rahasianya pertama adalah yang beliau lakukan, beliau sejak remaja terbiasa melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail itu memang luar biasa, Pak. Sejak remaja. Makanya anak-anak kita sejak remaja ini harus kita biasakan untuk melakukan qiyamul lail. Salat di malam hari, salat tahajud, kan cenderung gerakan-gerakan kita ini kan sempurna. Kita menikmati qiyamul lail dengan gerakan-gerakan salat kita yang sempurna. Kalau kita melakukan salat sempurna, yakin insyaallah kita sehat. Rukuk kita, orang maaf salat tapi kemudian punya masalah kesehatan, itu biasanya ada penyakit hati, biasanya ia melakukan salatnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, tasyahudnya juga tidak sempurna. Tapi kalau itu kita lakukan secara sempurna, insya Allah sehat. Yang kedua, silaturahim dan bersedekah. Silaturahim dan bersedekah, kata beliau. Saya habis pengajian, itu kata beliau, kata ustadz yang menjelaskan itu, beliau punya kebiasaan itu nyari bubur ayam atau nyari makanan sambil beliau pulang, kemudian silaturahim ke teman-teman satu jamaahnya, enggak, satu pengajiannya, mampir ke rumahnya sebentar, 5 menit, 10 menit, nganter bubur ayam. Tapi ini saya tidak disuruh penjual bubur ayam di depan Bapak ya, Masya Allah, nanti dikira seperti itu. Ya tidak harus bubur ayam, tapi bisa nasi uduk, bisa yang lain tuh. Sambil pulang bawa 1 bungkus, datang ke rumah teman-temannya, Masya Allah. Itu insya Allah kalau ada orang kita kasih sedekah bubur ayam misalnya 1 porsi, kita doakan cepat meninggal atau usianya panjang, Pak. Nah, Masya Allah. Kalau cepat meninggal kan nanti nggak ada lagi kan, gitu. Insya Allah. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu luar biasa, Pak. Konsistensi dalam bersedekah. Nanti kita akan pertajam ketika kita membahas wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ada seorang jemaah yang bulan lalu beliau cerita ketika saya memaparkan tentang the power of giving, kekuatan memberi. Itu beliau cerita seperti ini. Ustaz, saya sejak muda itu sudah terbiasa sampai hari ini. Pokoknya sholat subuh, sebelum sholat subuh saya selalu memasukkan uang di kotak infak masjid, di kotak operasional masjid. Kita sudah punya kotak operasional masjid, ya, itu Masya Allah. Nah, setelah usia pensiun saya tetap biasakan sekalipun tidak besar. Dan beliau menyebutkan nominalnya. Saya sebelum sholat subuh masuk ke masjid, saya memasukkan Rp2.000, Ustaz. Istiqomah, alhamdulillah. Setiap hari selalu memasukkan Rp2.000. Jadi 2.000 kali 30 kan lumayan, Pak. 60.000 kan, Ustaz ya? 60.000. Tapi memang kemudian itulah yang saya rasakan, keberkahan yang sangat luar biasa. Tapi kemudian kita nirunya jangan 2.000 juga gitu kan. Artinya kalau Allah memberikan kelapangan rezeki ya dilebihin. Ya mungkin 5.000. Ya kalau memang ini memang harus kita siapkan 2.000. 1.000 juga enggak apa-apa, Pak. Insya Allah. The power of giving, kekuatan memberi itu luar biasa. Kan pasti kalau tidak yang mendoakan kita kan ada malaikat Allah yang mendoakan kita. Dan hadis yang masyhur, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini doa malaikat Allah, ya Allah berikan orang yang memberi itu ganti. Orang yang berinfak itu ganti. Bahkan satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Berikan orang yang menahan hartanya itu kebinasaan. Masya Allah. Jadi ini the power of giving, kekuatan memberi, yang kemudian diprologi dengan menyambung silaturahim. Nah yang ketiga dan keempat, syarat kita bisa masuk surga secara bersama-sama dengan keluarga kita adalah wa yakhshawna rabbahum, dan mereka yang takut terhadap Rabb mereka
wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka yang takut akan buruknya hisab. Hisab itu proses auditing amal, nanti amal-amal kita di akhirat akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, setelah proses yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, jadi kan ini nanti alam akan hancur, Pak, dan tanda-tandanya sudah banyak. Saya tidak bicara tentang kemenangan Taliban, karena memang ada beberapa yang mengkaitkan kemenangan Taliban, karena memang ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tanda akhir zaman diantaranya adalah munculnya pasukan di kawasan Khurasan. Dan Afghanistan itu memang kawasan Khurasan. Tapi ini pembahasannya agak panjang, tidak bisa agak pendek sehingga nanti menjadi kita salah gitu. Setelah itu nanti mereka yang akan melakukan pembebasan Masjidil Aqsa. Itu memang hadisnya kuat, Pak. Nah, jamaah sekalian, tanda-tanda akhir zaman itu penting kita baca. Sehingga apa yang terjadi dengan cara kita memahami tanda-tanda akhir zaman itu akan menjadi imunitas bagi kita ketika satu saat kita tergoda dengan godaan-godaan dunia. Nah, nanti ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Jadi perjalanan hidup kita setelah kita hidup di dunia, kita meninggal dunia, nanti ada peristiwa Yaumul Qiyamah. Setelah dari Yaumul Qiyamah alam ini hancur, nanti ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Setelah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, nanti ada yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Hari kita semua dihimpun oleh Allah Ta'ala. Hari perhimpunan internasional. Mahsyar itu dari kata hasyara. Mahsyar itu ismul makan, nama tempat. Mahsyar itu adalah tempat berhimpun. Dan itu populasi manusia jumlahnya ratusan miliar. Ada satu penelitian, hari ini saja dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, populasi penduduk bumi yang pernah tinggal di planet bumi itu ada yang mengatakan jumlahnya 100,8 miliar. Nah, sekarang yang hidup bersama dengan kita jumlahnya ada 7,8 miliar. Itu kita bisa bayangkan 100,8 miliar padahal masih ada hari-hari esok. Itu bagaimana mereka berhimpun dalam satu tempat. Ya, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasul bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Manusia itu nanti akan dihimpun oleh Allah dalam peristiwa Yaumul Mahsyar khufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, telanjang, Pak. Ghurlan, tidak berkhitan. Jadi kita semua yang punya sarung macam-macam ini nanti nggak bisa dipakai, Pak. Yang punya sarung gajah duduk, yang punya sarung wadimor dan lain sebagainya, kemudian apa lagi, Pak? Ya kan, atlas dan sebagainya itu nanti nggak bisa dipakai. Kita dalam keadaan telanjang. Nah, itulah yang kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kok itu telanjang? Ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan. Rasul mengatakan, ya, telanjang kebayang atau ya, Pak? Ada laki perempuan di situ. Artis juga banyak kan, Bapak? Ya, Masya Allah. Yang kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya, ayang duru ba'duhum ba'dha, akankah sebagian dari mereka itu akan melihat aurat lawan jenisnya? Apa jawaban Rasulullah? Enggak mungkin, Pak. Karena apa? Rasul berargumentasi al-amru asyaddu min hada, karena urusan manusia pada waktu itu lebih dahsyat dari hanya sekedar melihat aurat lawan jenis. Karena itu adalah hari pertanggungjawaban, Pak. Setelah Yaumul Mahsyar nanti masuk pada Yaumul Hisab. Jadi amal-amal kita akan diaudit oleh Allah Ta'ala. Baru setelah itu kata Imam Al-Qurtubi, kita akan mengalami satu tahapan berikutnya, yaitu yang disebut dengan Yaumul Mizan. Amal-amal kita akan ditimbang. Dan timbangan Allah pasti adil. Dan kita tentunya ingin menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Kita ingin menjadi kelompok yang pertama, orang-orang yang amal kebaikannya thaqulat, yang berat, yang surplus, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka akan hidup dalam penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah itu Allah katakan di ayat berikutnya persyaratan yang lain, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbih, dan orang-orang yang mereka sabar dalam menggapai wajah Rabb mereka, maksudnya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Menggapai ridho Allah itu bukan hal yang gampang. Tapi ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena banyak orang yang menginginkan keridhaan manusia. Hidupnya selalu berorientasi bagaimana agar orang lain itu senang kepada dirinya, tidak bagaimana agar Allah itu senang. Ini masalah akidah yang harus kita selalu ikhtiyari. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi. Apapun yang kita lakukan berorientasi pada menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu memang kan enggak gampang. Sehingga ada satu bait syair yang mengatakan as-sabru mislu ismihi murrun madaqatuhu walakinna awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya, dia pahit. Rasanya itu pahit. Akan tetapi buah atau hasil daripada sabar itu lebih manis daripada madu. Perjuangan kita untuk sama-sama bagaimana agar harapan baru ini menjadi lebih baik. Kondisi religiusnya, keagamanya lebih baik. Dan kalau kita bisa menata ini semua, yakin itu akan menjadi saham kebaikan bagi kita. Kita yang sudah bersama-sama di masjid ini, bagaimana agar orang-orang yang ada di sekitar kita juga mau ngaji, Pak. Artinya tidak hanya kita. Ini juga bagian dari ikhtiar kita dalam upaya kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang membutuhkan kesabaran. Karena sabar itu bukan perkara yang enteng, maka doa sabar itu yang mengajarkan langsung Allah, Rabbana afrid alaina sabra. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku kesabaran. Memang harus sabar. Ngajak kepada kebaikan kepada masyarakat harus sabar. Dan jangan pernah memvonis secara prematur tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Ah, dia kan sudah berkali-kali saya saja. Itu memang takdirnya kayaknya nggak mau ke masjid toh. Enggak, Pak. Nggak boleh, Pak. Kan kita tidak dapat bocoran tentang takdir mereka, Pak. Apakah kemudian nanti pada akhirnya dia mau ke masjid atau tidak? Kan kita tidak mendapatkan bocoran, dan itulah yang menjadikan kita harus semangat untuk mengajak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita tidak ditanya tentang hasil, yang ditanya adalah proses kita. Kita termasuk ikut dalam proyek amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak. Yang penting kita mengajak, menerima alhamdulillah, tidak itu memang ada yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok semakin kita bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, peluang kita mendapatkan fasilitas nanti di akhirat, di surga Allah dengan fasilitas-fasilitas yang maksimal itu sangat terbuka. Sehingga Rasulullah SAW ketika melepas sahabat Ali dalam perang Khaybar, Rasul pernah berkata, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh ketika engkau menjadi fasilitas seseorang, menjadi ia mendapatkan hidayah dari Allah, itu lebih baik daripada unta merah. Maka keberadaan kita menjadi ahlu masjid, orang-orang yang suka ngaji, ini menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksimalkan nikmat ini dengan apa? Kita mengajak orang lain agar kita benar-benar punya spirit, punya kesabaran dalam melakukan amar ma'ruf nahi. Yang berikutnya adalah wa aqamus shalah. Dan mereka yang mendirikan salat, kalau kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita masuk surga, persyaratannya pastikan semua keluarga kita menjadi orang-orang yang ahli salat. Doakan anak-anak kita, doakan pasangan hidup kita, doakan keturunan kita agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat seperti doa Nabi Ibrahim dalam surah 14 ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Teruslah habis salat minta sama Allah, Rabbi wahai Tuhanku, ij'alni jadikan aku muqimas salat, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, tidak hanya aku ya Allah, tapi juga keturunanku. Muqimas salat, orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa, wahai Tuhanku, terimalah doaku.
Karena ini yang doa Nabi, maka doanya dimakbul oleh Allah. Sehingga anaknya Ishak dan juga anaknya Nabi Ismail jadi nabi, jadi orang yang mendirikan sholat. Cucunya namanya Yakub juga sama, cicitnya namanya Nabi Yusuf juga sama. Begitu juga dzurriyyahnya. Setelah itu wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa aliyah. Mereka yang menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka sirran wa alaniyah, secara rahasia dan terang-terangan. Jadi infak itu boleh rahasia, boleh terang-terangan, Pak. Ada yang memilih ya seperti masukin uang ke kotak infak. Ada saudara-saudara kita yang melaporkan ke pengurus, Pak Asnawi, dilaporin ke Pak Asnawi dan kepada bendahara misalnya. Itu dua-duanya boleh, Pak. Yang secara rahasia karena memang bisa jadi dia khawatir nanti kalau dilaporkan nanti justru muncul ujub. Ada yang khawatir seperti itu. Tapi yang melaporkan kita jangan suudzon juga, Pak. Jadi orang itu jangan sering bernegatif thinking lah. Ada apa-apa itu kita selalu berorientasi kepada sangkaan yang baik. Gak boleh ada orang infak gede gitu kan, setelah itu dilaporin, itu juga paling pengen ujub. Itu gak boleh, Pak. Karena apa? Ia melakukan itu motifnya ingin memberikan keteladanan kepada orang lain. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Rasul namanya Utsman bin Affan. Masih dalam peristiwa perang Tabuk tadi, Pak. Itu ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan, "Yuk, siapa yang mau infak dalam perang Tabuk?" Itu sahabat Utsman langsung mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya nyumbang 100 ekor unta. Summaman, lalu siapa lagi? Kembali sahabat Utsman, "Ana ya Rasul." Ya. Azidu mi'ata ibil, aku nambah lagi 100 onta. Summaman, lalu siapa lagi? Kembali beliau ngangkat lagi, "Ana ya Rasul mi'ata ibil," nambah 100 onta lagi. Itu boleh, Pak. Tapi memang kita harus bisa mengelola hati kita dengan baik. Pastikan bahwa motif itu karena Allah, dan juga kita punya motif memberikan keteladanan kepada orang lain. Jadi sama-sama kita bersangka baik itu enak, dan itu didasarkan pada ilmu, karena Al-Quran itu membolehkan berinfak dengan rahasia dan boleh berinfak secara terang-terangan untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, baru setelah ini yang paling berat itu yang keempat ini, wa yadra'una bil hasanati, dan mereka yang menolak keburukan dengan kebaikan. Ini kematangan psikologis yang sangat luar biasa. Kita ini kan biasanya kalau ada orang berbuat jelek pada kita, biasanya kita balas atau enggak, Pak? Halo? Dibalas atau enggak, Pak? Wah, ini kalau masih balas berarti masih gagal nih. Syaratnya belum muncul, Pak. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, balas ya dengan kebaikan. Ini memang puncak kematangan psikologis, Pak. Sangat satu contoh misalnya, dulu ada seorang yang disebut dengan Sayyidut Tabi'in, tuanya kalangan tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Ia terzalimi oleh tetangganya yang buat rumah tingkat, yang rumah tingkatnya itu kemudian dia buat kamar mandi, toilet di atas, itu maaf airnya ngerembes ke biliknya, ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Pertanyaan saya, kalau kira-kira ngamuk nggak, Pak? Halo? Atau biasa saja, Pak? Atau pertanyaannya sulit, Pak? Masya Allah, Imam Hasan Al-Basri beliau mampu sabar, nggak membalas dengan keburukan, dan itu terketahui ketika beliau sakit. Karena beliau memang tidak bisa menemuinya di kamar, di ruang tamu, kemudian beliau mempersilahkan kepada keluarganya agar tamunya yang beda agama itu masuk ke biliknya. Dan ketika masuk ke biliknya, ternyata ia melihat ada tetesan air yang ditampung di bejana oleh Imam Hasan Al-Basri. Lalu tetangganya itu berkata, "Maaf Imam Hasan, itu ada apa kok ada air netes itu, dari mana itu?" Kalau kira-kira kita yang mengalami, jawaban kita gimana, Pak? Masya Allah. Imam Hasan mengatakan, gak usah tanya tentang air itu, Masya Allah. Dan kemudian karena memang beliau desak, akhirnya beliau berkata, "Maaf Tuhan,
Ini air dari kamar mandi Tuhan yang kelihatannya dibangunnya tidak terlalu kokoh sehingga kerembes di bilik saya. Maaf Imam Hasan, ini sejak kapan ini terjadi? Jawabannya Pak, sejak 16 tahun yang silam Pak. Masya Allah, 16 tahun nampung air Pak, kotoran air Pak, dari kamar mandi itu. Kita sabar atau tidak? Tapi justru dengan kesabaran ini, akhirnya tetangganya itu akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah dan akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Wa yadra'una bil hasanatis, menolak keburukan dengan kebaikan. Tebarkan kebaikan. Nanti Allah akan menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Sekalipun ada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Kita ini jamaah sekalian, sebaik apapun kita, pasti tidak semua orang itu suka sama kita. Jangan pernah ada di antara kita yang punya keinginan semua orang akan berbaik dari kita. Enggak, selama kita hidup di dunia, Allah itu menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Makanya kalau ada orang yang enggak suka sama kita, itu biasa saja, itu sunnah Allah Pak. Rasulullah itu kurang apanya Pak? Iya kan? Yang suka banyak, yang enggak suka banyak atau tidak Pak? Banyak, tapi yang penting adalah konsisten dalam ketaatan, konsisten dalam kebaikan. Jalan kalau kita berada dalam kebaikan, berada dalam posisi kebenaran, jalan terus. Orang mau suka atau tidak, mencari ridho manusia itu tidak akan ada ujungnya Pak. Kita sudah berbuat sebaik mungkin sebagai pengurus, sebagai pengelola DKM, sebaik mungkin itu pasti ada orang yang tidak suka. Pasti atau tidak Pak? Pasti, itu sebuah keniscayaan. Tapi hadirkan kebaikan. Nanti cepat atau lambat itu nanti insya Allah orang-orang yang nggak suka dan sambil kita doakan insya Allah suka sama kita. Nah, orang yang mampu menghadirkan seperti ini kata Allah dikatakan ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka adalah tempat kembali yang baik, jannatu adn, yaitu surga Aden, yadkhulunaha, mereka akan memasukinya, wa man salaha min abib, bersama dengan orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, ayah ibu mereka, wa azwajib, dan pasangan hidup mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Masya Allah, ini janji Allah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan menemui mereka, masuk menuju mereka min kulli bab, dari masing-masing pintu. Pintu surga itu ada 8. Ada bab yang sangat masyhur, pintu surga bagi orang yang puasa, namanya pintu apa Pak? Babur Rayyan. Ada nanti babus shalah, ada babus zakah, ada bab al-haji wal umrah, ada pintu namanya amar bin nahi munkar. Itu ada 8 Pak. Tapi kita pengennya masuknya yang mana Pak? Masuk semua pintu. Nah, ini masalahnya kan terkait dengan amal kita. Ada sahabat yang mendapatkan fasilitas masuk dari semuanya, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq maksud. Itu nanti masuk dari semua pintu. Ya kita insyaallah, tapi kita harus punya obsesi yang tinggi lah, bagaimana agar kita bisa masuk dari semua pintu. Soal kemudian pada hakikatnya nanti kita masuk dari pintu mana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan para malaikat itu ternyata mendoakan semoga keselamatan bersama dengan kalian, dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita dalam ketaatan kepadanya, dan kita mampu menghadirkan 8 persyaratan ini yang pada akhirnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di surganya dan juga bersama dengan keluarga besar kita. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada yang sekalian, demikianlah yang hadir dari tadi bagaimana masuk surga dengan sendirian tadi bersama keluarga, anak dan keturunan kita. Hal-hal yang sudah baik sudah kita ambil, tidak ada yang mau bertanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, 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 ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, saat kita membaca suratul Fatihah kita berjanji. Dan kita harus pegang baik-baik janji itu. Cuma yang tahu kita berjanji atau tidak kan kalau kita ngaji itu kan. Maka pentingnya kita kita ngaji, sehingga dengan kita ngaji kita tahu bahwa ketika kita salat dan ketika kita membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu, itu kita memang sedang berjanji kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu Imam Ibnu Qayyim sampai punya uraian dalam satu kitab yang sangat bagus, itu namanya Madarijus Salikin. Saya ada kitabnya. Nanti terjemahannya saya punya. Nanti insya Allah saya share ke grup lah itu. Jadi ada kitab namanya Madarijus Salikin, itu ada 2 jilid ya. Saya aslinya punya, tapi terjemahannya juga ada. Minta terjemahannya atau yang aslinya, Pak? Ya, kalau terjemahnya nanti saya kirim di grup lah insya Allah, biar sama-sama dibaca. Itu ada uraian yang sangat panjang 2 jilid tentang Madarijus Salikin, tangga orang-orang yang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban saya, iya, kalau ketika orang baca suratul Fatihah, dia sedang berjanji kepada Allah dan dia harus ingat janjinya. Yang kedua, ini Pak, ini memang pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan. Itu nanti di surga kan kita mendapatkan fasilitas apa Pak? Fasilitas bidadari-bidadari. Ini pertanyaan ini kemudian bisa dipertajam lagi. Kenapa kalau perempuan kok tidak dijanjikan oleh Allah dengan bidadara gitu kan? Gitu. Karena memang laki-laki sama perempuan itu kesenangannya beda Pak. Laki-laki itu cenderung suka, maaf ini, suka kecantikan atau suka harta Pak? Halo? Wanita. Iya kan? Makanya Rasulullah SAW ketika bicara tentang nikah, Rasul mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama disebut ada li jamalih, karena kecantikan. Dan itu tidak disebut oleh Rasulullah SAW terkait dengan wanita, dengan laki-laki yang oleh wanita itu dia menerima pernikahannya. Tidak ada yang mengatakan yungkahu ar-rajulu li arba. Yang pertama adalah li jamali, laki-laki itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena ketampanannya itu enggak ada Pak. Ya ada wanita. Laki-laki itu orientasinya biasanya adalah terkait dengan seksual kewanitaan, tapi kalau perempuan itu orientasinya materi. Makanya bapak-bapak kalau ingat jelang-jelang nikah dulu, ketika istri kita itu mau menikah dengan kita, itu faktor ketampanan kita atau karena isi kantong kita Pak? Halo? Isi kantong kan? Kejelasan status kita, kejelasan masa depan kita kan? Makanya istri daripada Fir'aun itu ketika minta sama Allah, ini saya tunjukkan ayatnya. Ada di dalam surat yang ke-66. Surat At-Tahrim, terkait dengan permintaan daripada istri Fir'aun. Itu yang diminta bukan suami yang menggantikan Fir'aun yang ganteng, tidak. Tapi yang diminta adalah Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalim. Ini ayat yang ke-11. Wa daraballahu matal ladzina amanu, Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman. Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun, id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ia berkata, wahai Tuhanku, bangunkan untukmu di sisimu rumah di surga. Yang diminta adalah materi. Nah, kita kemudian kembali kepada pertanyaan, lalu bagaimana istri kita? Istri kita nanti di sana itu lebih cantik dari bidadari. Lebih cantik. Karena apa? Kalau bidadari itu kan memang makhluk Allah yang ia tidak pernah mengalami proses ujian hidup. Tapi kalau istri kita melalui proses ujian hidup lalu ia sukses, lolos dalam ujian itu, maka wajar kalau Allah memberikan satu nikmat di mana istri kita performanya lebih cantik daripada daripada bidadari itu. Dan seringkali kita
Kenapa bingung? Karena seringkali kita justru membawa suasana surgawi itu dengan suasana dunia, Pak. Kalau orang punya istri lebih dari satu, biasanya satu istri dengan istri yang lain saling cemburu atau tidak, Pak? Halo? Saling cemburu. Tapi itu di surga, itu kehidupannya beda gitu. Jangan menganalogikan kehidupan akhirat, kehidupan surgawi itu dengan kehidupan di dunia. Alamnya sudah berbeda, dan akhirat itu adalah dia darul jaza, negeri pembalasan. Ada hal-hal yang memang di dunia itu diharamkan, tapi nanti di sana itu dihalalkan, termasuk khamr. Itu nanti kita bisa lihat dalam Al-Quran. Itu ada ayat yang menjelaskan fasilitas itu adalah fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk surga. Itu ada anhar, ada bengawan-bengawan yang bengawan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan dari apa? Wa anharun, ini lihat ini. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar wa anharun min khamrin. Ini ada sungai dari khamr, ladzatin, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Artinya apa? Loh, kok di surga ada khamr itu? Tapi sekali lagi alamnya berbeda, suasananya berbeda. Jadi yang menjadikan kita seringkali itu menganggap itu sesuatu yang aneh karena kita membawa fenomena yang surgawi dengan fenomena di dunia. Wallahu ta'ala. Sekira cukup, Ustaz. Kepada sekalian, pertanyaan sudah diberikan jawaban mudah-mudahan memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan istri kita inilah nanti jadi bidadari kita di sana. Tidak ada di surga. Tidak dari surga, tapi keluarga kita yang kita miliki sekarang tadi kita masuk surga bersama-sama. Amin ya Allah. Baik, kepada sekalian, melalui pertanyaan kita pencerahan ini Bapak. Baik, kita akhiri kita dengan sama-sama baca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.